Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance atau analisis ragam, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Uji ANOVA disebut juga dengan uji homogenitas. Sampel pada uji ANOVA bisa dependen atau independen, tapi umumnya independen. Nah, sampel pada uji ANOVA bisa dependen apabila K-sampel dalam pengukuran berpasangan, diuji sebelum dan sesudah dengan beberapa perlakuan. Lalu, sampel pada uji ANOVA juga bisa independen apabila K-sampel dalam pengukuran tidak berpasangan, diuji dengan satu kali perlakuan. Adapun uji ANOVA terdiri dari dua jenis. Yang pertama, one-way ANOVA atau analisis satu jalan, yaitu komparatif rata-rata K-sampel. Tiap sampel terdiri dari satu kategori. Contohnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan PNS, petani, pedagang, dan nelayan. Kriteria sampel independen, tidak berpasangan, lalu distribusinya, jika dalam uji normalitas hasilnya normal, maka digunakan uji one-way ANOVA. Dan apabila tidak normal digunakan uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, two-way ANOVA atau analisis dua jalan, yaitu komparatif rata-rata K-sampel. Tiap sampel terdiri dari dua atau lebih kategori. Contohnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan PNS, petani, pedagang, dan nelayan berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita. Kriteria sampel independen, tidak berpasangan, lalu distribusinya, jika normal maka digunakan uji two-way ANOVA, dan jika tidak normal maka digunakan uji Friedman. Kita coba uji ANOVA pada sebuah kasus. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Yang pertama, pada variabel view, kita masukkan variabel nilai dan kelas. Untuk desimal 0, karena tidak ada bilangan desimal. Lalu label untuk nilai adalah nilai ujian matematika dan kelas, labelnya kelas. Nah, untuk variabel kelas ini kita beri keterangan value 1 untuk kelas A, value 2 kelas B, value 3 kelas C. Untuk measure, nilai adalah scale dan kelas nominal. Pada data view, kita input data dengan tabel yang menggunakan pengkodean data. Setelah diinput, kita ketahui bahwa kode 1 untuk kelas A, kode 2 untuk kelas B, dan kode 3 untuk kelas C. Nah, setelah ini kita harus uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nilai ke Dependent List dan kelas juga. Kita klik Plot, centang Normality Plot with Test. Continue, lalu OK. Di sini kita lihat telah keluar hasilnya. Kita lanjut untuk uji homogeneity. Uji homogeneity bisa dilakukan secara bersamaan dengan uji ANOVA. Kita lanjut ke Analyze, Compare Mean, One-way ANOVA. Di sini nilai ujian di dependent list dan kelas di faktor. Kita klik Option, kita centang Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Continue, dan untuk post hoc
Di sini kita pilih salah satunya. Saya pilih di sini 2K. Continue, lalu OK. Ya, di sini pada output kita mendapatkan yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini kita mendapatkan hasil bahwa p-value untuk Kolmogorov Smirnov kelas A 0,200, kelas B juga sama, dan kelas C 0,069. Dan pada Shapiro-Wilk p-value kelas A adalah 0,20, kelas B 0,812, kelas C 0,107. Nah, seperti pada tabel, kita lihat bahwa tidak ada p-value yang lebih kecil dari alpha. Semuanya lebih besar dari alpha 0,05. Maka H0 diterima, yaitu data berdistribusi normal. Syarat pertama telah terpenuhi, yaitu uji normalitas. Nah, kita lihat untuk perbedaan rata-rata nilai pada tabel deskriptif. Untuk MEAN, di sini kita lihat bahwa rata-rata nilai kelas A adalah 84,73, kelas B 54,20, kelas C 75,33. Nah, rata-rata terbesarnya dimiliki oleh kelas A. Lalu untuk uji homogeneity pada tabel test of homogeneity variant, kita lihat pada based on mean, p-value based on mean, bahwa hasilnya 0,603, lebih besar dari alpha 0,05. Maka H0 diterima dan data dinyatakan homogen. Syarat kedua telah terpenuhi, maka uji ANOVA bisa dilanjutkan. Nah, pada post hoc test, pada tabel multiple comparison kita lihat p-value atau signifikan dinyatakan bahwa secara keseluruhan baik kelas A, kelas B maupun kelas C hasilnya lebih kecil dari alpha 0,05, yaitu seluruh kelas memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda, tidak ada yang sama. Pada tabel 2KHSD kita lihat bahwa baik kelas A, kelas B maupun kelas C terdapat pada subset yang berbeda. Kelas A tidak sama dengan kelas B maupun tidak sama dengan kelas C. Ketiganya memiliki rata-rata yang berbeda. Karena syarat normalitas dan homogenitas telah terpenuhi, maka uji ANOVA bisa dilakukan. Pada tabel ANOVA ini kita mendapatkan statistik uji F hitung. F hitungnya 79,223 dan F tabel berdasarkan ketentuan tabel F. Karena alpanya 0,05, maka kita dapatkan F tabel ini 3,21. Dan untuk p-value atau signifikan kita dapatkan hasil 0,000. Dari statistik uji tersebut kita mendapatkan kriteria uji dengan H0 yang ditolak, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. 79,223 lebih besar dari 3,21, atau H0 yang ditolak untuk p-value lebih kecil dari alpha 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari analisis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B maupun kelas C adalah berbeda. Karena F hitung 79,223 lebih besar dari F tabel 3,21, atau p-value 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sama dengan H1. Karena H1 yang diterima, maka H0 ditolak dengan taraf nyata 5%. Demikian uji ANOVA yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.